Assalamualaikum Pak Susno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Sebentar Pak, ini di depan kita ada makanan enak banget ini kayaknya Pak. Ini apa Mantep. Pak? Ini sesuai tulisan di depan adalah 1 tahun hari jadi atau peringatan podcast Susno 2G. Ya, 1 tahun kita sudah berumur. Dari catatan saya Pak, 1 tahun channel Susno 2G ini subscribernya mendekati 70.000. Viewsnya juga 2 juta lebih loh Pak, hanya dalam 1 tahun. Kalau di YouTube itu ada yang istilahnya silver play button ya Pak, itu untuk subscriber 100.000. Harapan Bapak untuk mencapai itu Pak? Ya, kita mudah-mudahan channel YouTube ini setelah 1 tahun berkenan di hati masyarakat sehingga penontonnya semakin banyak, subscribe-nya semakin banyak, dan juga bermanfaat bagi masyarakat, baik untuk kalangan petani, kalangan dunia pariwisata, dan kalangan yang merindukan akan keadilan kebenaran serta pelayanan masyarakat yang baik di Indonesia ini. Amin. Semoga segera tercapai ya Pak. Amin. Ya. Terus kalau saya nggak salah mengikuti Pak, awalnya kan channel ini bercerita tentang pertanian, tentang pariwisata, lalu ke belakang hari berkembang menjadi membicarakan juga masalah hukum, masalah sosial, masalah pelayanan masyarakat. Kenapa bisa bergeser? Boleh dibilang bergeser atau bagaimana Pak? Jadi begini. Pertama, saya itu hobinya pertanian karena memang dari keluarga petani, dan saya bercita-cita meningkatkan kesejahteraan pertanian, kesejahteraan petani supaya tidak terjadi kesenjangan hidup. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita dengan memberikan contoh-contoh cara bertani yang baik dan contoh-contoh bertani dengan menghitung gitu. Kenapa saya ambil contoh bertani dengan tradisional, maka petani itu hanya dapat capeknya saja gitu kan, karena kos pertanian itu mahal ya, harga bibit, harga pupuk, harga racun, kemudian panennya nggak seberapa, sehingga petani tetap miskin. Nah, kita rubah bagaimana bertani dengan menggunakan teknologi. Kita rubah juga bagaimana petani itu supaya tidak menjual hasil pertanian itu dalam bentuk mentah. Misalnya kopi hanya dijual berasnya, terus lada hanya dijual begitu, cabai begitu. Nah, kita buat agar petani berani untuk membuka home industry, harganya mahal. Kemudian kita rubah juga agar petani itu mau menjadikan lahan pertaniannya sebagai objek pariwisata, sehingga menjadi agrowisata, sawah menjadi tempat wisata, menjadi restoran, dan lain-lain. Nah, itu cara kita. Kemudian kita juga ajak mengelola lahan pakai mesin gitu, sehingga lebih luas, tidak capek, hasilnya lebih banyak. Nah, kemudian pariwisata. Dengan pariwisata lah kita bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat itu merata, termasuk rakyat di desa. Dan hampir di seluruh Indonesia, bukan hampir tapi seluruh Indonesia mempunyai kelebihan di bidang daerah lain untuk pariwisatanya. Mulai dari Papua sampai ke Aceh itu ada kelebihan-kelebihannya yang bisa ditunjukkan yang tidak ada di daerah lain. Dan pariwisata adalah cara pembagian rezeki, pembagian kue yang paling adil. Nah, sekarang mengapa bergeser ke masalah hukum? Hukum itu terkait dengan keadilan dan kebenaran. Saya sangat tersentuh hati saya manakala keadilan dan kebenaran itu dipermainkan dan hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu. Apalagi bahwa orang bisa merekayasa kesalahan orang lain dengan hukum, sehingga ketidakadilan itu bisa ditimpakan kepada orang lain dan penderitaan ditimpakan pada orang lain. Saya bisa bicara seperti itu karena saya di bidang hukum. Saya adalah dulunya penegak hukum, polisi. Saya menyelidik, menyidik, menangkap, dan termasuk mengirim orang ke penjara. Kemudian saya ikut juga merumuskan berbagai perundang-undangan. Kemudian saya juga
pernah menjadi korban gitu ya. Korban ketidakadilan, walaupun saya sudah jelaskan melalui berbagai video saya. Ketidakadilan dan rekayasa yang saya terima, saya sebarluaskan kepada publik supaya publik tahu. Nah, direkayasa, diperlakukan tidak adil itu paling tidak enak, paling sakit hatinya. Nah, karena paling sakit apabila melihat ketidakadilan dan melihat rekayasa, maka saya apapun resikonya saya turun. Saya akan bela orang itu. Nah, cara saya bagaimana? Saya tidak bisa lagi membela dengan kewenangan, dengan jabatan, dengan kekuasaan. Karena saya tidak punya kekuasaan, kewenangan. Yang paling jitu sekarang ini melalui media sosial. Ya, saya manfaatkan media sosial dengan memberikan penjelasan-penjelasan, edukasi-edukasi yang sifatnya objektif. Tidak ngarang, tidak tendensius, tidak menghasut, tapi objektif. Dan berlaku siapapun juga kita siap untuk membelanya. Nah, demikian juga dengan pelayanan masyarakat, karena di Republik ini pelayanan belum begitu baik, dan pelayanan itu hampir identik dengan uang gitu. Nah, maka tugas siapa untuk membersihkan itu? Ya tugas kita seluruh rakyat Indonesia, karena negara ini milik rakyat. Mari kita suarakan ketidakberesan di bidang pelayanan itu. Dan channel ini gratis gitu, siapapun boleh manfaatkannya. Ya. Jadi artinya dengan mengikuti channel Bapak ini sebetulnya bisa sambil belajar mengedukasi masyarakat tentang masalah hukum dan masalah sosial ya Pak ya? Iya, belajar bersama. Bukan berarti bahwa saya paling pinter, bukan berarti saya paling mengerti. Saya hanya memberikan pengalaman-pengalaman yang mungkin bermanfaat untuk orang lain. Saya bisa memberikan pendapat-pendapat berdasarkan pengalaman dan sedikit pengetahuan yang saya miliki. Saya tidak banyak pengetahuan. Nah, itu mungkin ada manfaatnya. Kita belajar bersama, kita berbagi pengalaman, dan harapan kita mudah-mudahan aparat penegak hukum tidak tersinggung, justru bersenang. Dan saya yakin pimpinan lembaga penegak hukum, baik pimpinan Polri, pimpinan KPK, pimpinan Kejaksaan, pimpinan Mahkamah Agung, ya, dan lain-lain penegak hukum senang untuk menerima masukan, karena saya yakin semua pimpinan ini adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang mempunyai jiwa reformis untuk mengadakan pembaruan. Kita ini membantu mereka dengan memberikan informasi-informasi. Saya yakin tidak seperti zaman dulu. Siapa yang memberikan masukan, siapa yang mengkritik, kalau zaman dulu justru dikriminalisasi. Kalau sekarang tidak, pimpinan ini sudah bagus semua. Baik semua, dan wajib kita dukung dengan memberikan informasi yang benar, tidak mengada-ada, dan tidak hoak. Lalu dari sekian macam topik yang pernah Bapak sampaikan di channel ini, mana Pak yang paling banyak diminati? Yang paling banyak diminati adalah masalah keadilan dan penegakan hukum ya. Contohnya misalnya kasus yang kita angkat ya, Sambo Gate ya. Kemudian kasus kriminalisasi untuk Alvin Lim ya. Kemudian itu penontonnya yang Alvin Lim itu hampir 1 juta ya. Kemudian juga untuk perkara-perkara Sambo juga begitu. Dan termasuk hal-hal ketidakadilan lainnya kita angkat, itu banyak sekali penontonnya. Termasuk masalah korupsi di Papua, NMB gitu ya. Itu penontonnya luar biasa banyak, berbagai komentar, dan hampir 99% komentarnya itu bagus. Lalu dari komentar-komentar yang ada Pak, pasti kan ada yang baik, mendukung, lalu pasti juga ada hatersnya ya Pak. Ada. Bagaimana dengan haters itu Pak? Jadi 99,9% komentarnya bagus, mendukung. Tapi ada ya, karena tidak semua orang itu setuju ya. Ada yang langsung menolak, ada yang langsung mendiskreditkan saya, bahkan ada yang langsung mencaci maki saya. Misalnya, Pak Susno itu kan pecatan polisi. Padahal saya kan tidak pernah dipecat gitu kan. Pak Susno itu pernah begini. Pokoknya yang paling jelek-jelek lah. Ya, Pak, ada. gitu. Tapi ya sak bodoh teng lah. Karena apa? Tidak semua orang setuju dengan hal yang baik. Nah, saya tentang diri saya sendiri saya sudah jelaskan melalui berbagai media. Dan bukan hanya media saya saja, berbagai media seperti televisi nasional, swasta, kemudian melalui radio, melalui podcast kita sendiri, melalui podcast orang lain. Ini loh masalah yang saya terima.
masalah yang saya alami, yaitu masalah rekayasa dan saya diberikan ketidakadilan. Saya jelaskan semua, sampai prosesnya, sampai ke Mahkamah Agung, sampai proses saya sidang pun. Nah, saya beda dengan orang lain. Saya tidak pernah ditangkap KPK dan saya tidak pernah dipecat gitu, Pak. Dan kalau saya melakukan apa yang dituduhkan itu, saya tidak berani bicara seperti ini. Ya, jadi gitu. Beda dengan yang lain, kita memang beda gitu. Selagi menyuarakan kebenaran ya Pak ya. Selagi menyuarakan kebenaran, saya tidak takut dicaci, tidak takut di apa namanya kalau kayaknya dicaci maki sama di pojok-pojokkan itu nggak takut, itu biasa. Nabi kita saja menyampaikan kebenaran yang 100% benar dari Allah juga dicaci maki, penderitaannya lebih berat, apalagi Susno gitu. Baik, terakhir nih Pak, harapan Bapak untuk channel ini. Harapan saya untuk channel ini, silakan masyarakat menggunakan, silakan masyarakat sampaikan kalau ada keluhan, silakan masyarakat sampaikan kalau ada hal-hal yang perlu kita publikasi, datanglah ke alamat daripada channel ini dan kontaklah ke nomor kontak yang sudah diberikan. Nanti di akhir daripada YouTube kita ini akan kita tayangkan kan alamat podcast dan WA serta nomor telepon podcast. Jangan takut-takut, sepanjang bukti yang dibawa jelas, sepanjang tidak hoax, sepanjang tidak ngarang-ngarang, silakan sini. Dan pasti lembaga-lembaga yang kita beri masukan itu pasti senang. Tapi jangan memutarbalikkan fakta gitu. Ya. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Susno dalam rangka ulang tahun channel Susno 2G. Semoga panjang umur, semoga makin banyak subscribernya dan jam tayangnya juga semakin bertambah. Raih silver button play ya Pak. Harus ya Pak ya. Iya harus gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.